Andrian Irmawan, saat ini saya bekerja sebagai karyawan perbankan BUMN di salah satu bank BUMN di Kota Banjar. Ibu Dini yang berprofesi sebagai guru di Kota Banjar. Perkenalkan, nama saya Kemala Iswatita Kusuma, saya mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan. Salah satunya harus mendapatkan pemahaman atau pandangan dari generasi yang lebih terdahulu, maksudnya sudah lanjut usia gitu ya Pak ya. Jadi saya ada pertanyaan terkait tugas saya mengenai wawasan kebangsaan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa itu wawasan kebangsaan yang Anda ketahui? Tahu nggak apa sih wawasan kebangsaan? Bagi saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang suatu bangsa untuk mengenal jati diri dan wilayah bangsa tersebut, Dok. Bagaimana wawasan kebangsaan itu digunakan untuk melihat potensi-potensi yang ada di bangsa dan negara Indonesia ini, Dok. Itu, Dok. Wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut saya wawasan kebangsaan itu kan pada dasarnya terbentuk ketika bangsa Indonesia ini terjajah oleh beberapa negara, Portugis, Belanda, Inggris, Jepang seperti itu. Nah dulu mungkin mereka berpikiran bahwa jika penjajah ini dilawan per lokal, per daerah, mereka berpikir bahwa akan berhasil. Ternyata perlawanan terhadap penjajah secara lokal atau per daerah ternyata tidak membuahkan hasil, sehingga akhirnya terbentuklah yang namanya tercetuslah keinginan para pemuda untuk bagaimana kalau misalnya kita bersatu seluruh bangsa. Akhirnya persatuan dan kesatuan terbentuk di situ. Ketika mereka bersatu, akhirnya penjajah bisa terusir dari negara kita ya, dari negara kita. Maka wawasan kebangsaan menurut saya bentuk persatuan dan kesatuan seluruh bangsa, di mana bahwa segala bentuk ancaman di negara itu yang memang harus diselesaikan dengan cara bersatu. Kalau misalnya masing-masing lokal, kita jelas tidak akan sanggup untuk melakukan hal itu. Suatu pandangan dari bangsa itu sendiri mengenai bangsanya dan juga lingkungannya. Kalau misalnya arti penting wawasan kebangsaan menurut Adik seperti apa? Sangat penting. Wawasan kebangsaan sangat penting untuk warga negara itu sendiri dalam upaya mengenal dirinya sendiri dan juga sebagai cara untuk mempertahankan serta mengembangkan negaranya di masa yang akan datang. Kaitan dengan wawasan kebangsaan, jadi kalau isinya sama tapi dalam mungkin pelaksanaannya terjadi satu perbedaan, mungkin beda generasi. Kalau ketika saya sendiri dulu, karena mungkin dari kemerdekaan beberapa tahun, sekarang kan tahunnya sudah panjang, mungkin banyak masukan, banyak hal lain dan sebagainya. Nah itulah perjalanan sejarah. Nah, tetapi sebelum merdeka itu, para pemuda bangsa kita berjuang ingin lepas dari penjajahan. Nah, alhamdulillah perjuangan para pemuda dan para siapapun saat itu, nah pada bulan Agustus tanggal 17 tahun 1945, alhamdulillah negara kita diproklamirkan oleh para pejuang yaitu Soekarno dan Hatta. Nah selain itu, nah tidak itu saja, dan sebagainya. Nah, walaupun kita telah merdeka, banyak terjadi tongkrongan dari bangsa kita sendiri lah. Tahun 1948, nah terjadi yang besar tahun 1945 terjadilah, yaitu gerakan G13 PKI. Itulah perjalanan bangsa. Nah kaitannya dengan wawasan kebangsaan kan pasti ada rasa kita ingin membela bangsa dan negara ya. Ada salah satu terminologi istilahnya bela negara. Untuk selanjutnya apa sih yang Bu Dini ketahui tentang bela negara itu sendiri?
Bela negara sendiri kan telah ditanamkan kepada kita sejak dari SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan di dunia pekerjaannya, Dok ya. Bagi saya, bela negara merupakan suatu sikap, tindakan, dan perilaku suatu bangsa dan negara, suatu warga negara untuk dapat mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara, baik dari serangan-serangan luar, kemudian atau dari eksternal gitu ya, Dok. Dengan demikian, setiap warga negara harus memiliki rasa bela negara di dalam dirinya, gitu. Bela negara, kalau bela negara lebih ke pandangan sikap ya, fisik atau non fisik seorang bangsa. Bukti nyatanya seperti apa cinta negaranya? Setiap bangsa akan mencintai negaranya, setiap bangsa akan mengupayakan yang terbaik untuk negaranya. Saya rasa itu adalah bela negara. Bela negara merupakan suatu perilaku atau sikap dengan kecintaannya terhadap negaranya tersebut untuk mempertahankan keberlangsungan bangsa dan negaranya. Di masa pandemi seperti ini ya Bu Dini, kan sekarang kan sedang maraknya COVID-19. Menurut Bu Dini, bagaimana sih wujud bela negara Bu Dini terhadap konflik yang terjadi di era pandemi ini? Ya, mungkin seperti yang kita lakukan sekarang ini, selalu mematuhi peraturan yang diberikan oleh pemerintah, dengan cara setiap keluar rumah atau bepergian atau menjalani kegiatan di luar rumah selalu menggunakan masker. Dan juga mungkin bagi saya seorang mahasiswi, yaitu tetap menjalankan pendidikan atau pembelajaran yang diberikan oleh universitas atau kampus, meskipun dalam kondisi seperti ini, namun kita taat untuk terus mengikuti dengan cara online atau daring. Konflik kesehatan ya, di bidang kesehatan ya, untuk COVID-19 ya, untuk ketika kita sebagai seorang bangsa kita terancam dengan yang namanya virus COVID-19, jelas kita harus patuh pada pemerintah, karena mungkin kita yakin pemerintah lebih tahu bagaimana cara atau solusi untuk menghilangkan virus di negara ini, dengan cara istilahnya memberikan himbauan kepada masyarakat. Nah, kita sebagai bangsa, kita sebagai masyarakat, jelas kita harus patuh, tidak keluar rumah kalau memang tidak penting, menjaga jarak ketika kita berada di tempat-tempat umum, wajib memakai masker. Itu mungkin itu salah satu bentuk bela negara ya, wujud bela negara. Kalau misalnya semua mau bersatu, semua mau mengikuti aturan pemerintah, saya yakin istilahnya konflik-konflik yang ada di negara kita itu akan cepat selesai dengan sendirinya gitu, karena kalau kita bersatu. Tapi kalau kita misalnya hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita tidak patuh terhadap pemerintah, tapi kita juga pengen solusi, ya bukan bela negara sepertinya, bukan bangsa yang baik. Apa sih makna kemerdekaan bagi adik sendiri? Kebebasan dan juga mungkin pemersatu bangsa. Oke, pemersatu bangsa ya, kemerdekaan itu. Kalau misalnya sekarang nih, untuk makna kemerdekaan, biasanya dalam kehidupan sehari-hari bisa dilakukan dalam upaya seperti apa sih? Mungkin saya sebagai seorang mahasiswa, yaitu yang saya bilang tadi, yaitu kebebasan, di mana saya dapat mendapatkan pendidikan tanpa melihat atau membedakan saya seorang wanita atau bukan, atau latar belakang keluarga saya dengan bebas mendapatkan pendidikan untuk saat ini. Cukup sekian nih wawancara dari saya dan juga Adik Kemala. Itu saja wawancara yang saya lakukan kepada Bu Dini sebagai guru di Kota Banjar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian merupakan hasil wawancara kelompok kami kepada 4 orang narasumber yang berbeda dari lapisan masyarakat dan generasi yang berbeda. Narasumber yang pertama merupakan seorang karyawan Bank BUMN dari Kota Banjar. Beliau sangat memahami konsep dari pengertian wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut beliau, wawasan kebangsaan digunakan untuk melihat potensi yang ada dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Serta bela negara merupakan sikap untuk dapat mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara. Dari jawaban narasumber yang pertama, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam lingkungan pekerjaan pun masih selalu diterapkan konsep bela negara. Dari narasumber kedua yang kami wawancarai,
Menurut beliau, dalam implementasi upaya bela negara yang dapat diterapkan dalam masa pandemi seperti ini adalah dengan menjaga kesehatan diri sendiri, yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan dan anjuran dari pemerintah, serta menerapkan gaya hidup yang sehat. Beliau juga sangat memahami dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, dan hal yang dapat dipetik dari wawancara dengan beliau yang berprofesi sebagai guru adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus tetap bersatu dan patuh terhadap peraturan sebagai wujud cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Narasumber yang ketiga yang telah kami wawancarai merupakan wakil dari generasi milenial. Beliau adalah seorang mahasiswi. Menurutnya, wawasan kebangsaan dapat digunakan untuk mengembangkan diri dan bangsa agar menjadi lebih baik lagi. Bela negara dapat dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan bela negara, mewujudkan nilai-nilai dasar bela negara dalam situasi pandemi seperti ini adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan aturan-aturan yang telah dianjurkan oleh pemerintah, sekaligus menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswi untuk tetap belajar walaupun melalui daring. Narasumber kami yang terakhir adalah seorang pensiunan ASN. Beliau sekarang menjadi pengawas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Beliau sangat memahami dengan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, dan menurutnya dalam melakukan upaya bela negara dapat disesuaikan dengan profesi dari setiap masing-masing warga negara, baik itu sebagai pekerja, mahasiswa, maupun sebagai orang tua. Dan dari keempat narasumber yang telah kami wawancarai, kami dapat menyimpulkan bahwa pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara dari setiap individu yang telah kami wawancarai sudah cukup baik. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari upaya bela negara dalam kehidupan sehari-hari dapat disesuaikan dengan peran dan kewajibannya masing-masing, baik menjadi seorang mahasiswa yaitu tetap belajar, baik itu sebagai pengajar untuk terus mendidik para peserta didiknya agar menjadi pribadi yang lebih baik, maupun sebagai orang tua yang terus membimbing anak-anaknya dan para generasi muda untuk berbuat baik, mematuhi peraturan, dan berbagi pengalaman agar generasi muda lebih tangguh dalam berdaya dan menerapkan nilai-nilai bela negara demi kedaulatan tanah air dan demi kemajuan Indonesia.